Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Hati dan Pikiran yang selalu setia menemani kita semua di dalam memberikan pencerahan kehidupan dan terlebih pada iman percaya kepada Tuhan. Tentu Bapak Ibu, bahwa studi menunjukkan orang yang rendah hati cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dan lebih bahagia. Kerendahan hati tidak hanya baik untuk hubungan manusia, tetapi juga sangat penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Melalui video ini, kita akan belajar lebih dalam tentang cara memiliki sifat kerendahan hati sesuai dengan ajaran Alkitab. Untuk lebih dalam pada memahami cara memiliki sifat kerendahan hati sesuai ajaran Alkitab, terlebih dulu akan saya beritahukan karakter orang yang tidak memiliki kerendahan hati, yang sifat dan perilaku yang tidak selaras dengan ajaran Alkitab. Antara lain, 1. Kesombongan. Amsal 16 ayat 18 menyatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sesuai ayat ini memberitahukan bahwa orang yang memandang diri sendiri lebih tinggi daripada orang lain, merasa lebih penting, lebih pintar, atau lebih kuat, berarti dia tidak memiliki sifat rendah hati. 2. Tidak menerima kritik. Amsal 15 ayat 12 mengatakan, pencemooh tidak suka ditegur. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Sesuai ayat ini menunjukkan bahwa orang yang cenderung defensif atau marah ketika dikritik, sulit menerima masukan atau saran, berarti orangnya tidak rendah hati. 3. Mencari pengakuan dan puji-pujian. Matius 6 ayat 1-2 berkata, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ayat ini mengingatkan bahwa orang yang sering mencari pengakuan, pujian, dan perhatian dari orang lain untuk meningkatkan harga diri tidak memiliki sifat kerendahan hati. 4. Tidak mengutamakan kepentingan orang lain. Filipi 2 ayat 3-4 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Melalui ayat ini memberitahukan bahwa orang yang memiliki sifat egois dan lebih memperhatikan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang lain tidak memiliki kerendahan hati. 5. Kurang empati. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 berkata, akhirnya hendaklah kamu seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ayat ini membuktikan bahwa orang yang kurang peduli atau kurang empati terhadap perasaan atau kebutuhan orang lain, maka tidak memiliki sifat kerendahan hati. 6. Tidak bersyukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Firman-Nya berkata,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ayat ini memberitahukan pada kita bahwa orang yang sulit untuk bersyukur atau apa yang mereka miliki dan selalu merasa tidak puas, tidak memiliki sifat dan karakter kerendahan hati. 7. Sikap menghakimi. Matius 7 ayat 1-2 berkata, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang cenderung cepat menghakimi dan melihat kesalahan orang lain tanpa introspeksi diri tidak memiliki kerendahan hati. 8. Kesulitan dalam membangun hubungan. Yakobus 4 ayat 1-2 menyinggung tentang pertengkaran dan perselisihan yang seringkali timbul dari keinginan-keinginan egois, tidak memiliki sifat kerendahan hati. Sifat-sifat tersebut di atas tidak hanya berdampak negatif pada hubungan dengan sesama, tetapi juga merusak hubungan dengan Tuhan. Apabila ini bisa kita buang jauh-jauh dalam hidup kita, maka kasih Tuhan, penyertaan Tuhan akan menjaga, memberkati, dan menyatakan sukacita, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan juga sangat memudahkan kita menjalin hubungan yang erat dengan penuh kasih pada sesama kita. Untuk memiliki sifat kerendahan hati, perlu diterapkan beberapa hal ini dalam hidup sebagai berikut. 1. Mengakui keterbatasan diri. Roma 12 ayat 3 berkata, "Sebab oleh kasih karunia yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing." Sesuai dengan ayat firman Tuhan ini, bahwa kita harus menyadari bahwa setiap kita memiliki keterbatasan dan membutuhkan pertolongan Tuhan. 2. Mengutamakan kepentingan orang lain. Filipi 2 ayat 3-4 mengajarkan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi, supaya sifat kerendahan hati tercermin dalam hidup, maka utamakan terlebih dulu kepentingan orang lain daripada kepentinganmu sendiri. 3. Berdoa dan mohon bimbingan. Mazmur 51 ayat 10 mengatakan, "Ciptakanlah dalamku hati yang murni, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Jadi di ayat ini dianjurkan untuk memohon kepada Tuhan agar diberi hati yang rendah. Dari semua hal di atas, terapkanlah dalam hidup ketaatan pada firman Tuhan
dan mengikuti teladan Yesus yang rendah hati. Kemudian sadarilah bahwa setiap orang memiliki keterbatasan, dan milikilah sifat pemaaf dan mengampuni, dan jangan menyimpan dendam, supaya berkat Tuhan tercurah karena kasih-Nya. Amin.